Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang nih Gita. Selamat siang juga Oci. Oke, apa kabarnya? Untuk kemarin kan mungkin kita sudah bertemu ya di seminggu yang lalu dengan keadaan kita yang lumayan lagi bimbang-bimbangnya ya, lagi stres-stresnya mungkin ngadepin banyak banget ujian. Nah, mungkin sekarang sudah membaik atau bagaimana kita kabarnya? Ya, alhamdulillah udah better sih. Oke, udah better. Iya. Nah, kalau untuk kesibukan nih, ada kesibukan nggak untuk minggu sekarang atau minggu-minggu ke depan nanti, atau nanti ada schedule kemana gitu? Kesibukan sekarang sih kerja. Oke, Iya. kerja. Nah, ada lagi nggak kesibukannya? Kalau kesibukan buat minggu depan kayaknya ini deh pemadatan buat persiapan PKL. Oke, PKL di mana nih? Gak tahu ya, soalnya belum ada pengumuman. Oke, tapi udah ada planning pengen PKL di mana? Udah. Oke, nah semoga nanti PKL-nya lancar, Amin. segalanya dilancarkan urusannya ya. Amin. Nah, mungkin untuk melanjutkan sesi konseling kali ini, mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi ya untuk asas-asasnya. Kemarin sudah dijelaskan. Apa ingin diulang? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Nah, sekarang juga saya izin lagi. Kita akan melaksanakan sesi konseling ini mungkin kontrak waktunya 30 menit lagi, 30 menit ke depan kita akan melaksanakan sesi konseling kedua kali ini. Nah, saya juga izin lagi untuk mencatat dan merekam apa yang terjadi pada sesi konseling kali ini. Nah, mungkin kita langsung saja ya masuk ke dalam sesi konselingnya. Kemarin kan saya sudah memberikan homework ya kepada Gita. Gita mungkin ingin merubah diri Gita, mungkin yang tadinya emang lagi gak baik-baik sama temen ya Gita. Sekarang mungkin gimana nih, udah ada perubahan atau enggak? Kan kata Gita kemarin solusi Gita untuk menghilangkan stres tersebut, menghilangkan mungkin kecemasan kita gitu dengan bermain gitu ya Git. Bagaimana sekarang, boleh diceritakan Gita? Ya, setelah dari sini kayaknya lebih better dan ya jadi main aja gitu. Oke, jadi main aja. Nah, kalau boleh tahu kemarin nih kan kita mungkin udah merencanakan schedule main-main kemana-mana. Nah, kalau boleh tahu main kemana aja nih Gita? Lebih ke coffee shop aja sih. Oke, lebih ke coffee shop aja ya. Nah, kalau boleh tahu ada teman atau relasi baru nggak? Enggak sih. Nggak ada, cuma teman Gita aja yang Iya. satu itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga sekarang mungkin ada lagi perubahan yang ada dalam diri kita. Kayaknya kan sekarang tuh KTI aku tuh udah mulai mau beres ya. Tinggal nunggu tanda tangan kajur aja. Kayaknya udah lebih better nih, gak se-stres itu. Oke, nah mungkin sekarang Gita juga udah mau beres KTI ya. Kalau KTI itu apa sih Gita? Karya tulis ilmiah. Oke, kalau di D3 itu kayak gitu ya. Oke, nah mungkin kita itu lebih better aja sekarang ya. Terus udah lebih lega juga, mungkin proposalnya udah siap gitu ya, tinggal ditanda tangan. Nah, kalau boleh tahu sekarang dengan teman kita ada perbaikan komunikasi atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya komunikasi, teman-teman aku masih rame kan di grup. Cuman akunya yang udah mau join, males gitu. Oke, males join ya. Kalau boleh tahu sebab itu kenapa ya? Gak tahu, jadi kayak ya males aja gitu ketemu mereka, ngobrol atau bahkan chatting aja. Kayak kan mereka misalnya nanya di mana keluar yuk, nggak aku balas gitu, kayak males aja. Oke, kayak males aja ya gitu. Mungkin ada problem tertentu yang mungkin kita tidak bisa dibicarakan di sini ya. Sebenarnya nggak ada problem sih, emang nggak lagi males aja. Oke, lagi males aja. Iya. Mungkin kita ingin ngerasa sendiri dulu, Iya. ingin menenangkan diri terlebih Iya. dahulu ya. Soalnya kan mungkin kita lagi banyak pikiran, lagi stres ngerjain tugas juga ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan kita? Enggak sih, udah itu aja. Udah gitu aja. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini nah mungkin di sini aku mau nanyain skala ya. Mungkin kemarin
Gita dari skala 4 ke 5. Nah mungkin sekarang kemarin sudah melakukan sesi konseling, terus mungkin kita juga sudah merasakan perubahannya. Apakah ada perubahan skala untuk dari sesi konseling kemarin ke konseling sekarang? 7 sih. 7. Nah kalau boleh tahu kita 7 itu seperti apa? Kayaknya udah better. Emang belum gimana ya? Emang belum se better itu. Cuman kayak udah mendingan daripada minggu-minggu kemarin. Oke, jadi udah mendingan dari minggu-minggu kemarin ya. Mungkin sekarang udah lebih fresh, semangat juga gitu ya kita. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada Gita dan mungkin membutuhkan waktu untuk Gita menjawabnya ya. Nah, jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Gita, yang menceritakan tentang masalah yang Gita bicarakan, mungkin yang sudah Gita bicarakan mungkin tentang Gita sedang ingin sendiri, sedang ada problem dengan teman. Nah semuanya itu tuntas dan mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah terus, dan sebelum membuka halaman ini, nah saya berikan kepada Gita bukunya. Nah saya ingin Gita menutup mata terlebih dahulu, menutup mata dan biarkan perasaan Gita, tubuh Gita rileks, nyaman. Boleh Gita menarik nafas dulu terlebih dahulu biar lebih rileks. Dan sekarang silahkan buka halaman dari buku kehidupan Gita yang menceritakan kisah kesuksesan Gita. Ada di halaman itu? Ya. Oke, nah sekarang saya ingin Gita membuka mata dan fokus pada halaman buku yang Gita buka. Nah, mungkin ada apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Ya, di sini menceritakan kesuksesan saya di masa depan. Oke, kesuksesan kita di masa depan. Nah, kalau boleh tahu kesuksesan kita di masa depan itu seperti apa Gita? Sebagai ahli gizi atlet yang sangat terkenal. Ya, dengan bayaran yang mahal. Oke, nah jadi menjadi atlet, menjadi ahli gizi atlet yang mungkin bayarannya besar ya, gitu. Nah, boleh. Nah, terus di sini saya akan bertanya kepada Gita, apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Gita pada halaman ini? Seorang ahli gizi yang sukses di seorang ahli gizi yang sukses di bidang atlet. Oke, seorang ahli gizi yang sukses di bidang atlet ya. Nah, menarik sekali ya Gita untuk judul cerita perjalanan Gita. Nah, apa sih yang berbeda pada cerita ini? Pada cerita ini yang ada dalam diri Gita? Yang berbeda ya. Kayaknya mau skip dulu. Perbedaannya apa sih maksudnya? Sangat perbedaan jeung dina diri kita nu sebenarnya. Oh, Jadi mungkin saya di sini lebih merasa sukses, merasa lebih. oh, I see, udah ngerti. Sok tanya di. Nah, menarik sekali ya untuk judul yang sudah kita bicarakan kepada saya. Nah, apabila apa yang berbeda cerita ini dari cerita Gita yang lain? Jadi di bab ini ya, di cerita ini tuh yang membedakannya lebih menonjolnya di sini gitu. Jadi lebih berprestasinya di sini, lebih punya namanya di sini sih. Oke, jadi Gita lebih mempunyai nama, lebih mempunyai prestasi itu di dalam cerita tersebut. Iya. Nah, apa yang paling Gita rasakan berbeda pada cerita ini? Di cerita ini tuh lebih ke orang tuh lebih apa ya, lebih menghargai kita gitu. Jadi lebih
bukan segan sih, lebih kayak iya menghormati gitu loh. Oke, jadi orang itu lebih menghormati kita, lebih menghargai kita juga ya. Nah, dalam cerita itu siapakah orang pertama kali yang menyadari bahwa Gita sudah berubah menjadi seorang yang sukses? Kakak. Kakak Gita. Nah, Iya. apa yang kakak Gita sadari bahwa ada sudah perubahan pada diri Gita? Perubahan apa yang terjadi? Kayaknya bakal ngomong apa kakak aku gitu, bakal ngomong kayak keren banget adik aku udah kayak gini gitu sih. Oke, keren banget adik aku udah kayak gini ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang kakak Gita katakan ketika melihat Gita sudah mungkin di dalam cerita itu Gita sudah merasa senang, sudah merasakan kebahagiaan. Apa yang kakak Gita katakan ketika Gita sudah melihat Gita seperti itu? Gini, jangan sombong, tetap rendah hati gitu sih. Harus menghargai juga sama orang lain, kalaupun udah kayak gini. Nah, dan saat Gita mendengar kata-kata kakak tersebut, apa yang Gita rasakan? Tersentuh. Oke, tersentuh. Nah, mungkin jadi Gita merasakan tersentuh kepada kakak Gita ya. Mungkin saya bangga mempunyai adik yang seperti ini gitu ya. Nah, dan jika dirasakan, mungkin kebahagiaan itu, terus keharuan itu di bagian tubuh manakah yang kita rasakan? Di hati. Oke, di hati ya Gita. Hati. Nah, sekarang saya ingin Gita, boleh saya ambil dulu? Oh, boleh. Nah, dan saya ingin Gita fokus, relax, menutup mata. Dan saya ingin Gita juga fokus pada perasaan di bagian tubuh yang tadi Gita rasakan. Dan sekarang Gita benar-benar ada di perasaan yang bahagia, yang senang, yang terharu dengan perkataan kakak Gita. Boleh sambil dipegang dadanya, di bagian hati kan tadi. Nah, saya akan bertanya kepada Gita, apakah perasaan senang dan bahagia itu kecil atau besar? Sedang sih. Sedang. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk apa? Bulat. Bulat. Nah, berwarna tidak berwarna? Enggak berwarna. Nah, baik, sekarang saya ingin kita fokus pada perasaan bahagia yang sedang, yang berbentuk bulat, yang tidak berwarna. Dan apakah sensasi perasaan ini pernah Gita alami di masa lalu Gita? Pernah. Oke, pernah. Kalau boleh tahu persisnya kapan? Kayaknya pas mau masuk kuliah deh. Oke, pas masuk kuliah ya. Kalau boleh tahu apa yang berbeda pada diri Gita pada saat itu? Perbedaannya kayaknya pas waktu itu bahagianya tuh yang benar-benar bahagia, kayak lagi hoki gitu. Oke, nah apa yang membuat Gita merasa hoki dan merasa beruntung pada saat itu? Bisa masuk masuk negeri sih. Oke, jadi Gita mungkin bisa masuk negeri dan Gita merasa puas, merasa senang gitu ya. Terus Gita juga mungkin itu yang diharap-harapkan oleh Gita ya untuk menjalani mungkin nanti untuk kedepannya Gita mencapai kesuksesan Gita ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sekarang saya ingin Gita kembali fokus pada perasaan bahagia, pada perasaan senang Gita, dan bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu waktu pas pada Gita masa kecil. Apakah pengalaman ini ada? Kebahagiaan ya ada sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu persisnya kapan? Kayaknya pas masa-masa SD sih. Oke, masa SD. Iya. Apa yang terjadi pada kejadian tersebut? Kejadiannya kalau misalnya libur semester beres UAS ya kan suka libur, kayak selalu family time gitu. Oke, family time ya.
Apa yang berbeda pada diri kita saat itu? Senang. Senang ya, senang. Terus mungkin kita juga berkumpul bersama keluarga juga ya. Iya. Dan apa yang kita pikirkan pada saat itu sehingga kita merasa senang untuk menjalani hari-hari kita? Ngerasa beruntung, terlahir dari keluarga yang cukup. Oke, merasa beruntung dari keluarga yang cukup ya kita. Iya. Nah, dan saat pikiran itu muncul, kita menjadi lebih semangat, lebih lebih merasa beruntung mempunyai keluarga ya. Nah, untuk selanjutnya, adakah pengalaman lain yang membuat kita bahagia? Enggak sih. Enggak, udah cukup. Iya. Oke, nah baik, sekarang kita relax, tarik nafas sambil membuka matanya. Oke. Gimana, kita udah merasa relax? Iya, udah. Merasakan kebahagiaan di masa lalu kita? Iya. Oke, nah baik, mungkin sekarang saya akan menanyakan sekali lagi di mana 0 merasa kita tidak baik-baik saja dan 7 merasa kita baik-baik saja. Tadi mungkin setelah melakukan sesi konseling, tadi kita ada berada di skala 7, dan sekarang mungkin kita ada perubahan skala setelah melewati sesi konseling kali ini. Ada. Oke, berapa kita? 8. Oke, jadi 8 ya kita. Kalau boleh tahu 8 itu seperti apa kita? Kayak udah dikeluarin gitu, udah diobrolin semua. Oke, udah diobrolin, udah dikeluarin ya, udah lebih lega aja ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kembali kepada kita untuk homeworknya. Nah, apa sih solusi-solusi kita yang dapat kita lakukan untuk merubah perubahan kita? Pada untuk, kan kemarin sudah main ya, mungkin sekarang ada hal-hal yang ingin kita rubah dari mungkin dari rasa kecemasan kita ini. Ngambil job-job kerja. Oke, ngambil job-job kerja. Ada lagi? Nonton sih, kan dari guru kuliah ya. Ya. Jadi nonton. Oke, nonton. Ada lagi? Udah. Oke, baik. Nah, mungkin nanti untuk seminggu ke depan juga saya akan tagih lagi ya homeworknya. Nah, baik, sekarang di sini saya ingin kita menuliskan pesan lagi untuk saya, dan saya juga menuliskan pesan untuk kita. Oke. Boleh kita bacakan? Langsung bacakan aja ya. Ya, terima kasih Oci sudah mendengarkan keluhan-keluhan ini. Semoga kebahagiaan selalu berpihak sama Oci. Amin, terima kasih Gita. Dan mungkin saya juga ingin membacakan pesan saya untuk Gita. Nah, saya mungkin sangat senang sekali ya Gita, karena mungkin hari ini banyak sekali kemajuan, banyak sekali perubahan, dan saya juga sangat sangat berterima kasih kepada Gita. Gita sudah ingin merubah kebahagiaan kita mungkin ya, yang lebih bahagia, yang lebih semangat, lebih semangat juga untuk melewati kuliah akhir-akhir ini ya Gita. Dan mungkin semangat untuk sempronya, revisiannya semangat, terus nanti juga mungkin
kita akan melakukan PKL juga, itu semangat juga ya kita, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.